أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah tentunya. Ustadz Agus, sehat walafiat ya. Doa kami semua untuk Al-Ustadz Iqbal Santoso ya, yang saat ini sudah pulang ke rumah tetapi masih dalam keadaan sakit, pimpinan pesantren di Rancabogo. Dan juga doa bagi Cempet, orang tua kita semua. Insya Allah motivator bagi, kalau buat saya motivator yang luar biasa sekali. Yang sekarang ini kemarin sudah sempat ditalkinkan kemudian wallahu alam belum ada kabar lagi. Mudah-mudahan juga Allah kembali pulihkan, Allah sehatkan dan kembalikan bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Tadi disampaikan oleh Kang Ersyad bahwa Rasulullah sudah menyampaikan al-Islam sampai kita merasa nikmat. Kalau kaitannya dengan judul yang disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Syihabuddin ini, betul bagaimana aktualisasi kurban ke dalam sikap-sikap kita sehari-hari. Karena pada dasarnya, sahabat, bahwa ibadah itu harus wajibul kudu membentuk akhlak, gitu kan? Membentuk kemuliaan perilaku kita. Masya Allah, ini juga menjadi yang terus terngiang-ngiang Ustadz, ketika Ustadz menyatakan ikhtiar beri kerung, tapi tidak menyanggah, luar biasa itu. Tidak meniadakan, tapi tidak menerangkan, dan tapi kerungnya itu saya paham, Masya Allah. Jadi ini Pak Fatoni ini dari Dinas Perkebunan Provinsi. Saya sudah tidak berani mencari nafkah untuk perjalanan hidup saya bulan ini. Saya nyari uang buat 1 bulan, saya tidak berani. Kalaupun ada lebih, mungkin ada hak para santri di madrasah. Ya, saya berikan itu kepada mereka. Jadi seberapa besar nih Kang Budi? Seberapa banyak kita harus mencari nafkah, Masya Allah. Mungkin bahasanya juga saya tidak berani untuk mengatakan mencari nafkah. Karena nafkah itu sudah pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Sesuai dengan kepantasan kita. Pantasnya kita dapat seperti apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Harapannya sudah tidak lagi untuk 1 bulan. Untuk 2 bulan, 1 tahun ke depan tidak. Di usia ini saya hanya jadi bingung bahasanya, mencari, berikhtiar. Saya hanya berharap ya dari Allah untuk bisa makan besok saja. Untuk bisa makan besok saja, karena saya tidak yakin kalau lusa saya masih hidup. Bahkan kalaupun ada apa yang kita simpan, wallahu alam, entah benar entah tidak langkah ini mungkin akan saya kembalikan kepada Allah. Sebelum saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah yang saya sendiri belum tentu mampu untuk menghadapi ragam pertanyaan dari apa yang sudah Allah anugerahkan kepada saya. Nah, mengingat ini, tentang dikaitkan dengan Idul Adha, dikaitkan dengan kurban, subhanallah. Kebetulan Ustadz, bahwa kurban kita tahun ini, saya bertanya kepada Istiqomah sudah berapa banyak sampai sekarang. Tidak seperti tahun lalu. Saya tanya juga teman-teman di Salman udah seperti tahun lalu, tanggal 1 Zulhijjah, enggak seperti tahun lalu. Rupanya semuanya ada penurunan. Penurunan jumlah jumlah teman-teman yang akan berkurban. Entah karena krisis, tapi mudah-mudahan karena itu. Yang saya khawatir justru malasnya berkurban atau enggannya berkurban, disebut enggan juga mual muridnya,
atau semangat berkurbannya tidak sehebat dulu Pak Suarsa. Kenapa? Karena khawatir habis. Nah, ini kita tidak harapkan. Khawatir tidak bisa makan bulan depan kalau kita memotong atau berkurban bulan ini. Seperti itu. Nah, kekhawatiran ini mudah-mudahan bisa kita tepis. Ketika saya ditanya, saat saya punya uang cukup untuk berkurban, insya Allah lebihnya untuk makan 10 hari lah bisa. Apa yang saya harus lakukan? Artinya hartanya pas-pasan, Kang Robert. Hartanya pas-pasan hanya untuk berkurban saja, Kang Robert. Kalau untuk berkurban maka makannya tinggal 10 hari. Kalau tidak berkurban maka dia bisa makan sampai akhir bulan. Saya tidak bisa berkata-kata kecuali saya bertanya, emang yakin gitu minggu depan masih hidup? Kalau yakin masih hidup ya silakan, nggak usah berkurban. Ya, sok siapkan aja untuk makan bulan depan. Tapi kalau tidak yakin, kenapa tidak? Mari kita paksakan berkurban. Berkurban ketakwaannya. Nah, kalau saya melihat Ustaz Agus nggak tahu betul nggak tahu bahwa yang dilihat itu adalah ketakwaannya, bukan besarannya. Nah, artinya ketakwaan di sini betul-betul setelah berkurban ada nggak niat kuat untuk membuang sifat-sifat buruk dari hayawaniyah. Nah, sifat kebinatangan kita ada nggak niat kuat untuk membuang sifat-sifat kebinatangan kita yang buruk, gitu kan? Nah, kemudian ada nggak niat untuk belajar dari binatang tentang hal yang baik? Kan ada komunitas atau koloni binatang yang pandai berbagi, ya kan? Koloni binatang yang justru membantu kepada binatang yang lain dalam ekosistem. Mampukah kita akan mengambil hikmah dari mereka, dari binatang, dari hayawan yang baik, dan membuang sifat-sifat buruk dari sifat-sifat hewan yang serakah, yang banyak lagi. Nah, itu yang harusnya tumbuh dari perjalanan ibadah kurban kita. Seperti kalau kita berhaji, apakah kita sanggup untuk mengamalkan apa yang sudah kita ikrarkan sepanjang beribadah haji, untuk kita terapkan dalam perjalanan kita sehari-hari sesudah itu? Insya Allah, Masya Allah. Saya menyimak utuh ini Al-Ustadz. Dan nanti ada lagi majelis kita sehari sebelum kurban ya. Kurban insya Allah hari Ahad ya Ustadz Agus ya. Hari Ahad ya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan saat Sabtu yang akan datang bersama beliau. Pokoknya mah kurang toto gue. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini sekedar informasi saja dan saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang membantu. Kemarin ada beberapa guru ngaji di beberapa masjid, Ustadz, yang dia rupanya begitu lugu ketika ada telepon yang ada tulisan dugaan spam, dia angkat. Dia angkat, tabungannya habis, tiba-tiba dia punya hutang gitu loh. Dan ini dikejar-kejar, ya Allah. Kejahatan kejahatan IT mungkin ya, kejahatan teknologi ini dimanfaatkan oleh orang-orang, kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, sehingga kemarin saya terus terang Ustaz Agus, saya minta tolong teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal satu orang lagi, tapi mudah-mudahan segera selesai. Itu yang penting sekali. Jadi nanti kalau ada aplikasi yang tidak kita tahu dari APK atau apa, jangan sembarang klik lah. Tidak tahu juga tidak apa-apa, tidak dibuka pun tidak apa-apa gitu ya. Jadi jangan penasaranan kepada hal seperti itu. Apalagi ibu-ibu mungkin, karena banyak sekali korban ibu-ibu Ustaz, yang tidak punya hutang, tahu-tahu jadi punya ketika diklik di telepon yang ada dugaan spam diterima. Kalau mau telepon, bagusnya di WhatsApp dulu, ya, di SMS dulu supaya jelas gitu. Terus sebutkan namanya kalau memang diduga nama kita belum ada di kontak dia, seperti itu. Nah, sahabat rahimakumullah, kurban luar biasa. Saya berharap kalau kita tidak sempat lagi berkurban, inilah kurban yang terbaik kita, yang terikhlas kita. Kurban yang bukan saja
untuk ketaatan kita kepada Allah. Tadi Ustaz Agus menyampaikan tentang ketaatan yang luar biasa. Setelah fasholli li rabbik wanhar. Tadi inna sholati wa nusuki. Setelah sholat aqimis sholah wa tuz zakah. Selalu saja setelah sholat ada pengeluaran harta yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita sudah merasa yakin bahwa kita bersama Allah yang Maha Kaya, dan kita merasa sangat yakin bahwa sumber rizki itu Allah, bukan lapangan kerja, maka kita tidak akan pernah lagi khawatir untuk mengeluarkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk diberikan pada yang lain sesama kita. Saya pernah menyampaikan di sini, saya lupa kapan itu, bahwa sholat itu mungkin di awalnya kita melaksanakan sholat sebagai kewajiban, karena guru dan orang tua mengajarkan itu kepada kita. Setelah kita terus lakukan sholat itu, muncul rasa kenal kita kepada Allah. Kemudian sholat kita setelah kenal kepada Allah adalah sholat pengabdian kita kepada Allah. Setelah kita kenal, terus kita akan kagum kepada Allah. Setelah kagum, betul-betul sholat kita adalah sholat kemerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi kewajiban. Saya ingin sholat karena saya ingin merendah di hadapan Allah. Kemudian setelah kagum, jatuh cinta kita kepada Allah, maka sholat kita yang didasari oleh rasa cinta tentunya akan menjadi sholat sebagai ungkapan pelepas kerinduan kita kepada Allah. Kemudian setelah kita lepaskan kerinduan kita kepada Allah melalui salat, kita pun ingin sekali berdekatan dengan Allah. Maka pada saatnya salat kita akan menjadi salat yang kita upayakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Di sini akan hadir ketakwaan. Seperti juga pada saat kurban. Ketika kurban dilakukan sebagai kewajiban, biasa saja. Tapi kalau sudah kurban dilakukan dengan motif ingin semakin dekat dengan Allah, maka Kang Wahyudin, kita akan melakukan kurban dengan membangun akhlak dulu. Sepanjang 1 tahun saya ingin memantaskan diri untuk memberikan hadiah kepada Allah. Kalau saya sudah pantas menjadi seorang yang baik, yang sempurna, pekerja yang baik, guru yang baik, dosen yang baik, driver yang baik, apapun yang terbaik kita lakukan, ibu yang baik, nenek yang baik, kakek yang baik, sudah terbaik, baru nanti kita akan siapkan berkurban. Ya Allah, saya sudah berjuang memantaskan diri saya untuk menjadi yang terbaik, sehingga kurban saya ini bisa Engkau terima sebagai ketakwaan saya. Luar biasa. Wallahu alam, saya memahaminya seperti itu, Ustaz Agus. Jadi ada yang wajib, nggak tahu nih level Pak Tony atau level Bu Hedi, level Bu Iva ini ada di mana ini? Level Kang Budi ini? Nah, apakah level kita sudah di level kerinduan kita kepada Allah? Ya. Atau kita masih di level saya berusaha mengenali Allah? Ini salat di level kedua. Level pertama kewajiban. Mungkin bagi kita sudah bukan lagi kebutuhan, ya, tapi jauh lebih kepada saya ingin bertemu dengan Allah. Karena itu sholatnya pun wajar kalau Rasulullah melakukan sholat sampai sampai bengkak kakinya, berlama-lama, beratus-ratus ayat dibacakan karena ingin berlama-lama bersama Allah. Ya, mungkin buat kita mudah-mudahan makin hari makin baik, dan kurban ini menguatkan sholat kita nanti. Setiap mengeluarkan uang, setiap mengeluarkan zakat, infak, sodako, wanusuki itu yaitu kurban, zakat, infak, sodako itu semuanya. Ketika kita mengeluarkan harta, maka kualitas sholat kita pun akan semakin membuktikan dari kualitas iman kita nantinya. Kalau sudah sholat masih pelit kepada Allah, itu dipertanyakan sholatnya. Yakin gak sih Allah Maha Kaya? Yakin gak sih Allah Maha Pengasih Penyayang? Yakin gak sih Allah Maha Pemberikan itu ya? Jadi kalau sudah sholat, tentu akan ada kelembutan dalam memperlakukan harta. Dan bahkan harta ini, Ustaz Agus, saya ada bahasa seperti ini. Saya akan kembalikan harta yang sudah Allah berikan pada saya yang belum saya habiskan. Sebelum saya harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Serem pendeta. Tahu Ustaz Hazim, cepat balikin. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Ya, mudah-mudahan Allah ridho, dan kalau mau berkurban insya Allah di Madrasah Karya Madani dan sekitarnya juga siap menerima. Seandainya ibu sudah kemana-mana sudah mentok mencari orang yang menerima kurban, kami siap untuk memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم